Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Yanuar Anggra Firdaus sebagai mahasiswa UDINUS atau Universitas Diponegoro akan mempresentasikan hasil analisis dari jurnal yang telah saya temukan yang berjudul Sistem Customer Relationship Management dalam Upaya Peningkatan Loyalitas dan Kepuasan Pelanggan. Studi kasus dealer Yamaha Yukum Jaya. Sebelumnya saya membuat video ini guna memenuhi mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan, yaitu tugas dari dosen pengampu Ibu Acun Kardianawati. Langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, perusahaan dealer Yamaha Yukum Jaya yang berlokasi di daerah Lampung Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017 yang telah menjadi salah satu dealer yang memiliki pelayanan baik bagi pelanggannya. Setiap harinya, dealer ini mampu melayani servis pelanggan hingga 25 kendaraan. Perlu adanya suatu layanan untuk mempermudah pelanggan untuk dalam mengakses informasi terkait dengan jumlah kendaraan yang sedang ditangani dan menyampaikan komplain atau keluhan terhadap pelayanan oleh perusahaan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu belum adanya sistem untuk mengoptimalkan penerapan strategi teknologi informasi dengan ketersediaan spare part yang hanya diketahui oleh perusahaan, serta belum adanya sistem pelayanan booking service secara online. Dan untuk tujuan penelitian ini yaitu menerapkan sistem Customer Relationship Management dalam upaya meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan yang dapat diakses secara online menggunakan website. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya ambil dari jurnal ini yang menjadi topik utama yaitu Customer Relationship Management. Menurut N.I. Anisha, CRM merupakan proses pengolahan informasi rinci tentang pelanggan, individu, dan mengelola semua touchpoint pelanggan dengan hati-hati untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk metode penelitian ini, eh, terdapat langkah-langkah metode penelitian dalam kasus ini, kasus jurnal ini. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu pengumpulan data dan analisis kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Selanjutnya ada perencanaan, oh, selanjutnya ada dua perancangan, yaitu dengan membuat diagram UML seperti use case dan rancangan interface. Dan yang ketiga, perkodean. Untuk website ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan database MySQL. Dan untuk yang terakhir adalah pengujian. Pengujian ini menggunakan user acceptance test terhadap fungsional dan usability kepada pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian yang terdapat pada jurnalnya, yang sudah dianalisis pada jurnalnya, yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut terdapat admin dan pelanggan. Untuk admin sendiri, yang pertama itu harus login terlebih dahulu, kemudian mengelola data pelanggan, mengelola data spare part, mengelola data mekanik, konfirmasi servis, mengelola kritik dan saran, melihat hasil pelayanan, mengelola laporan servis, dan yang terakhir yaitu bisa logout jika sudah selesai menjalankan tugasnya. Dan untuk pelanggannya sendiri hampir sama seperti admin, yaitu dengan cara login terlebih dahulu ke aplikasinya, kemudian registrasi untuk membuat akun mereka agar bisa booking service. Halnya yaitu booking service, setelah service yaitu memberikan kritik dan saran terkait dengan pelayanan bagi pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu melakukan penilaian. Setelah itu penilaian kepuasan pelanggan. Dan setelah itu logout jika sudah selesai melakukan layanan servis. Dan untuk hasil pembahasannya di bagian sebelah kiri yaitu tampilan mengenai menu-menu spare part yang digunakan untuk menambahkan informasi ketersediaan spare part. Dan yang sebelah kanan ini saya ambil tampilannya yaitu tentang booking service.
terdapat nomor nomor plat kendaraan ya. Setelah itu tanggal servis, jamnya berapa, kemudian pit nomor berapa, atas namanya siapa, dan jenis servis yang ingin dilakukan yaitu servis apa. Dan untuk selanjutnya ini terdapat tampilan admin, yaitu implementasi perbaikan admin. Implementasi perbaikan admin ini merupakan proses servis oleh admin ketika konsumen datang ke perusahaan langsung. Selanjutnya ada implementasi booking service. Untuk tampilan ini merupakan dashboard data booking service yang digunakan oleh admin guna memantau atau mengelola jadwal servis kendaraan pelanggan yang sudah booking secara online. Selanjutnya ada implementasi pembayaran. Form ini juga dirancang untuk admin guna mengelola data pembayaran pelanggan yang melakukan servis dan memeriksa rincian servis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada usulan saya sendiri ya. Untuk usulan saya ini terdapat activity diagram laporan data servis pelanggan. Pada diagram ini menunjukkan alur kerja yang jelas dan sistematis dalam proses pengelolaan laporan servis ke pelanggan. Admin memiliki peran utama untuk menginisiasi pencarian dan mencetak laporan. Dan sementara sistem bertanggung jawab untuk menangani pencarian, pengelolaan data, dan pembuatan laporan secara otomatis. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu admin login terlebih dahulu ke halaman sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman laporan data service. Setelah itu, admin bisa mencari nomor plat pelanggan yang sudah selesai servis. Kemudian jika tidak menemukan data nomor plat pelanggan, maka diagram ini akan mengarahkan kembali ke bagian mencari nomor plat pelanggan. Tetapi jika nomor plat tersebut ada, maka akan langsung sistem akan langsung menampilkan data sesuai nomor plat. Kemudian admin bisa kirim laporan data sesuai plat nomor. Kemudian sistem akan menampilkan struk laporan data. Kemudian eh, sistem juga bisa langsung print struk laporan data pelanggan. Untuk usulan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan data servis pelanggan. Halaman ini, yang UI yang telah saya buat menggunakan Figma ini, digunakan untuk membantu admin dan mekanik untuk melihat riwayat servis kendaraan berdasarkan nomor plat kendaraan. Di sini terdapat pencarian mengenai nomor plat pelanggan, nomor plat kendaraan, kemudian ada tombol cari, dan kemudian sini tabel dari data keseluruhan eh, dari mulai nomor plat, tanggal servis, jenis perbaikan, dan biaya yang pelanggan sudah lakukan. Kemudian bisa print laporan. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai ulasan pelanggan. Pada tampilan ini, saya membuat tampilan ini guna mempermudah atau meningkatkan kepercayaan pelanggan baru dan membantu dealer untuk menganalisis kepuasan dari pelanggan. Ini terdapat rata-rata rata-rata dari ulasan pelanggan yaitu 4,7 rata-ratanya dari 600 ulasan. Kemudian di sebelah kanan kanan sini terdapat bar atau untuk memvisualisasikan rating dari bintang 1 sampai bintang 5. Sini yang dapat dilihat bintang 5-nya yang paling banyak. Kemudian di zoom bintang 4 dan bintang 3-nya setengahnya dari hasil 600 ulasan ini. Dan selanjutnya yaitu ulasan teratas. Ulasan teratas ini merupakan eh, ulasan pelanggan atau penilaian pelanggan yang paling terbaik. Eh, Bisa langsung ditampilkan pada tampilan UI di sini. Dan untuk di sini baca semua ulasan yaitu kita bisa melihat semua ulasan dari mulai bintang 1 sampai bintang 5.
Dan untuk kesimpulan sendiri, customer relationship management ini menggunakan tahapan business report, yaitu sistem laporan yang dihasilkan akan dikembangkan seperti laporan servis kendaraan dan ulasan penilaian pelanggan. Sistem yang dibangun dapat diakses melalui website dengan adanya fitur layanan servis dan informasi spare part. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.